Perkenalkan, nama saya Jaski Lakna Saputra dengan NIM 1020223116 di kelas SI 4708. Di sini saya akan melakukan latihan 1 mengenai fundamental SQL untuk kolab. Jadi di sini ada beberapa soal. Ada lihat tren penjualan atau total omset dari tahun ke tahun, kemudian ada lihat tren penjualan bulan ke bulan dalam satu tahun tertentu. Kita ambil contohnya di tahun 2024. Dan yang ketiga ada menemukan satu wilayah dengan omset paling sedikit. Kemudian ada menghitung rata-rata nilai belanjaan orang di tiap wilayah. Nah, untuk datasetnya sendiri kita ini mengambil dari punya Pak Fakih ya. Star skema penjualan.sql. Jadi kita akan mengimpor datanya punya Pak Fakih. Nah, di sini sudah saya impor DWI OLAP. Di sini ada beberapa tabel, ada penjualan fakta. Di sini berisi seluruh transaksi yang ada jadi satu, ada di wilayah 2, 3. Jadi penjualan fakta semua jadi satu di sini. Kemudian ada produk BIM. Di sini melihat menampilkan produk apa aja yang dijual, ada 4 jenis produk. Kemudian di sini untuk menyimpan waktu ya. Jadi di sini ada 2 tahun, jadi 2023 dan 2024. Untuk wilayahnya sendiri ada 3 wilayah, ada Jakarta, Surabaya, dan Oke. Untuk soal nomor 1 langsung saja saya sudah mencatat. Nah, di sini ada tren penjualan total omset dari tahun ke tahun. Oke, biar cepat saya copy dulu. Nah, di sini itu intinya di kode di sini dibuat untuk lihat gambaran besarnya ya, di tren makro gitu untuk penjualan kita dari tahun ke tahun. Jadi cara kerjanya itu kita itu menggabungkan dulu tabel utama. Jadi tabel utama kan tabel fakta ya. Jadi fakta penjualan sama tabel waktu. Nah, untuk gabunginnya itu pakai join. Nih, pakai join. Jadi berdasarkan tanggal transaksinya. Jadi setelah nyambung itu kita ini menotalin semua omsetnya itu menggunakan sum. Nih, PF total penjualan, S total omset. Jadi per tahunnya itu kita pakai group by. Jadi biar gampang dibaca, nanti hasilnya itu diurutin lagi dari tahun yang paling awal. Sekarang kita run aja. Nah, sini keluar hasilnya. Di tahun 2023 ini omsetnya sekitar 58 sekian, dan 2024 ini sekitar 47 sekian. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Kita akan melihat tren penjualan bulan ke bulan dalam satu tahun tertentu. Jadi kita ambil yaitu di tahun 2024. Nah, di sini ini buat ngecek tren musiman ya. Jadi query-nya ini. Jadi penjualan kita itu bagusnya di bulan apa saja contoh itu, tapi cuma buat tahun tertentu saja. Jadi kita bisa ganti tahun ini di sini 2024 atau 2023. Jadi seperti yang tadi ini kita menggabungkan tabel transaksi sama tabel waktu dulu. Jadi kita ini pakai perintah where. Kita saring datanya biar cuma muncul transaksi di tahun 2024 saja. Nah, setelah disaring ini omsetnya ditotalin lagi nih di sum. Ditotalin lagi per bulan, terus digrupin per bulan. Jadi di group by, Di terakhir hasilnya ini diurutin biar dari bulan 1 sampai bulan 12 gitu. Kita coba langsung run. Nah, ini hasilnya. Total omsetnya sudah urut 2024 dari bulan 1 sampai bulan 12. Segini.
untuk soal yang nomor 3, kita melihat wilayah dengan omset yang paling sedikit. Nah, untuk melihat wilayah dengan omset paling sedikit ini, jadi kita ini untuk mencari tahu wilayah mana yang penjualannya ini paling loyo lah atau paling sedikit. Jadi pertama ini kita bisa gabungin tabel transaksi sama tabel wilayah dulu biar tahu nama daerahnya. Jadi kita gabung dulu, lalu kita totalin omset semuanya atau daerahnya menggunakan sum. Terus digrupin per nama wilayah. Jadi hasil total omset itu diurutin dari yang paling kecil ke paling besar menggunakan order by. Sama ASC nih total omset. Terus kita ini cuma ambil baris paling atas saja menggunakan limit 1 karena itulah yang omsetnya terendah. Jadi kita ketahuan. Jadi nama wilayah dengan omset paling rendah itu Jakarta. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat rata-rata nilai belanja orang di tiap wilayah. Nah, jadi query ini tuh buat ngukur seberapa besar sih rata-rata orang belanjaan di tiap-tiap wilayah. Nah, ini bisa jadi patokan buat daya beli pelanggan. Jadi sama kayak yang sebelumnya ini, kita menggabungkan tabel transaksi sama tabel wilayah. Kita harus menggabungkan dulu tabel transaksi dan tabel transaksi dan tabel wilayah. Nah, bedanya kali ini kita pakai fungsi rata-rata average di kolom total penjualan. Nah, kita pakai average di kolom total penjualan. Di hasil rata-rata per wilayah itu digrupin, terus diurutin dari rata-rata yang paling gede. Jadi menggunakan order by dash atau nilai belanjaan. Jadi biar urut gitu. Kita coba run. Nah, langsung terlihat dari yang paling gede dari Surabaya, nilai belanjaannya Bandung, kemudian Jakarta. Nah, mungkin sekian saja untuk live coding saya mengenai tugas latihan 1. Terima kasih.